Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, baik semuanya. Istiqdadan, duduk siap. Duaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca doa sebelum belajar. Sebelum Ustadz lanjutkan pada pembelajaran hari ini, pembelajaran fikihnya, Ustadz mau menyampaikan mufradatnya dulu ya. Nah, mufradat hari ini adalah buku tulis. Nah, bahasa Arabnya buku tulis adalah kurrosatun. Kurrosatun. Ustadz lagi sekali lagi, kurrosatun. Nah, kalau bahasa Inggrisnya adalah books. Books. Ustadz lagi sekali lagi, books. Jadi mufradat kita hari ini anak-anak adalah buku tulis. Bahasa Arabnya adalah kurrosatun dan bahasa Inggrisnya books ya. Diingat-ingat. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita pada pembelajaran fikih kemarin sudah sampai pada pembelajaran 3 ya. Nah, materinya bersuci dari najis. Ustadz akan lanjutkan lagi. Kemarin hanya sampai pada pengertian najis dan juga apa kemarin? Macam-macam najis. Ada najis muwaffafah, najis ringan ya. Ada najis mutawassithah, najis berat. Nah, najis sedang dan juga najis apa kemarin yang terakhir? Najis mughalladh, najis berat ya. Jadi najis muwaffafah itu adalah najis ringan, najis mutawassithah adalah najis sedang, dan najis yang terakhir, najis yang ketiga adalah najis mughalladh, najis berat. Nah, sekarang Ustadz akan lanjutkan lagi. Nah, sekarang materi kita adalah cara menyucikan tanah dari najis ya. Nah, anak-anak, cara menyucikan tanah dari najis itu ada 2 ya. Nah, yang pertama itu najisnya yang berupa cairan atau yang berwujud padat. Jadi, cara menyucikan tanah dari najis, nah, najis itu ada yang berwujud cair dan juga ada yang berwujud padat. Nah, cara menyucikan najis yang berwujud cair, nah, kita bisa dengan menyirami tanah dengan air ya. Dengan begitu tanah akan suci dari najis ketika sudah kering. Nah, kalau cara menyucikan najis yang berwujud padat, kita cukup dengan menghilangkan terlebih dahulu wujud najisnya. Misalkan kita ketemu sama kotorannya burung, kotorannya ayam. Nah, itu kan wujudnya itu padat ya. Kita cara menyucikannya itu harus memindahkan dulu atau menghilangkan dulu. Nah, kotoran yang ada di tanah itu dihilangkan atau dipindahkan. Nah, setelah itu kita bisa menyirami juga dengan air ya. Nah, biar najis itu hilang. Jadi cara menyucikan najis itu, cara menyucikan tanah dari najis. Nah, najisnya itu ada yang bentuknya cair atau bentuknya padat. Nah, paham ya? Nah, anak-anak, jadi kita sudah belajar barusan cara menyucikan tanah dari najis. Yang pertama adalah cara menyucikan najis yang wujudnya cair, dan yang kedua cara menyucikan najis yang bentuknya wujudnya itu padat ya. Nah, kemudian selanjutnya materi kita hukum terkait dengan najis ya. Nah, kita sebagai seorang muslim tentunya sangat tahu sama yang namanya najis ya. Nah, najis itu anak-anak, nah, kita boleh memegangnya? Boleh ya. Nah, jadi hukum terkait dengan najis di situ yang pertama hukumnya tidak berdosa menyentuh najis ya. Seorang muslim itu tidak berdosa apabila tersentuh sama najis. Nah, tersentuh najis harus segera disucikan. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak berdosa apabila tersentuh
atau terkena najis ya. Biasanya ketika kita mau kencing ya, kita tidak sengaja tersentuh sama yang namanya air kencing itu. Nah, itu tidak berdosa, tetapi kita harus segera mensucikannya sesuai dengan caranya. Terus yang kedua adalah syarat ibadah kepada Allah ya. Nah, setiap muslim itu juga wajib anak-anak bersuci dari yang namanya najis yang melekat pada anggota badan kita, pada pakaian ataupun pada tempat ibadah. Jadi kita harus dalam keadaan suci ya. Nah, syarat ibadah kita kepada Allah itu sebagai seorang muslim harus bersuci, wajib ya hukumnya. Nah, paham ya? Kenapa harus suci? Nah, yang tahu? Karena bersuci itu adalah menjadi syarat sahnya dalam melaksanakan ibadah seperti sholat, seperti tawaf ketika orang melakukan tawaf di Ka'bah ketika bepergian ke Ka'bah ya. Itu adalah syarat sahnya melaksanakan ibadah ya. Nah, anak-anak juga sekarang barang najis haram untuk dimakan ya. Jadi barang najis itu haram hukumnya dimakan ya. Seperti apa contohnya ya? Seperti bangkai binatang, seperti babi, juga darah ketika dibekukan itu kan menggumpal ya. Nanti itu dimakan, itu tidak boleh ya. Itu haram untuk dimakan. Bangkai binatang juga itu hukumnya haram. Apalagi babi, dari tulangnya, kulitnya dan dagingnya dan semuanya yang terdapat pada babi itu haram untuk dimakan. Nah, binatang yang kotor dan menjijikkan. Nah, misalkan contohnya seperti kecoa, seperti lalat ya, itu tidak boleh ya. Nah, haram itu dimakan. Jadi barang najis yang haram dimakan itu ada bangkai binatang. Bangkai itu apa ya? Bangkai itu matinya hewan, binatang ya. Jadi kalau hewan sudah mati itu namanya bangkai. Itu tidak boleh dimakan lagi ya kalau sudah mati. Paham? Ya. Nah, yang selanjutnya benda najis haram juga untuk diperjualbelikan. Jadi benda yang najis itu hukumnya haram untuk diperjualbelikan. Jadi tidak boleh dibeli dan juga tidak boleh dijual ya. Nah, yang terakhir anak-anak adalah najis yang dimaafkan. Nah, yang pertama itu darah yang berasal dari jerawat. Nah, biasanya kita sering melihat ada jerawat di muka kita. Nah, ketika kita nundis, kita biasanya keluar yang namanya sedikit darah ya ataupun banyak. Nah, itu adalah termasuk najis yang dimaafkan. Selain yang ada pada jerawat, juga debu di jalanan yang mengenai pakaian atau anggota badan kita ketika melihat genangan air di jalan. Nah, lalu kita kena cipratannya ya, itu juga termasuk najis yang dimaafkan. Kalau ada adiknya juga di rumah yang masih kecil, nah terus adiknya keluar muntah sendiri. Nah, adiknya kita itu keluar muntahan sendiri, itu juga najis yang dimaafkan. Jadi mulut anak kecil yang terkena muntahan sendiri itu, nah itu juga termasuk najis yang dimaafkan ya. Terus misalkan pada sisa darah pada daging sapi, biasanya kalau dibeli pas di pasar biasanya ada sedikit ya, masih ada darah karena kita harus perlu dicuci. Nah, pada ikan atau daging sapi, pada daging ayam itu juga termasuk najis yang dimaafkan. Nah, seperti di sekolah juga, kotoran ikan yang banyak di dalam kolam, nah itu juga termasuk najis yang dimaafkan. Tapi tidak sampai mengubah pada warna airnya. Jadi selama itu tidak berubah warna airnya di dalam kolam, itu masih termasuk najis yang dimaafkan ya. Nah, yang keenam juga najis yang berasal dari binatang yang tidak mengalir darahnya, seperti hewan nyamuk ketika menggigit manusia itu kan ada darahnya.
lalu kita ditepuk ya, mati nyamuknya, itu juga termasuk najis yang dimaafkan ya. Nah, nanah pada bisul itu juga najis yang dimaafkan. Nah, percikan darah ketika kalian melihat hewan menyembelih hewan kurban, seperti tidak musimnya kurban, pada bulan kurban kita menyembelih hewan yang namanya ayam, kambing ataupun sapi. Nah, melihatnya seorang yang menyembelih itu terkena cipratannya ya. Nah, terkena yang namanya darahnya, itu juga termasuk najis yang dimaafkan ya. Paham ya? Jadi itu saja ya yang bisa Ustadz sampaikan hari ini. Nah, yang pertama tadi ada apa? Ada cara menyucikan tanah dari najis dan juga hukum terkait dengan najis. Yang terakhir najis yang dimaafkan. Nah, Ustadz cukupkan sampai di sini dulu materi fikih hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, Ustadz akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa semangat belajar di rumah ya. Nah, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.